Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah minggu ke-11 perkuliahan ini ya. Ini pertemuan 10, nanti hari Jumat 11 ya. Coba ini gimana kabar tugas besarnya? Ayo, ini minggu sekarang 11, minggu depan 12 saya udah tuh terakhir presentasi. Nanti 13 itu giliran kalian ya, presentasi tugas besar. Gimana tugas besarnya? Baru bismillah, assalamualaikum keneh, atau udah alhamdulillah ini teh. So, segera dibereskan ya, karena bikin aset itu nggak sebentar loh. Menyiapkan aset, menyiapkan konten itu kalau pengalaman pribadi saya kadang sampai 3 bulan ya. Lumayan ya, capek ya. Jadi silahkan nanti di sistem pembelajarannya ya, ada teks, image, grafik, animasi, sound, video ya. Tidak hanya cuman baca slide, kalian dari slide dosen dipindahin ke situ, enggak kayak gitu ya. Bikin yang baik, yang informatif, ada naratornya, ada animasinya, kalau perlu dibuat untuk menjelaskan suatu materi yang membutuhkan ilustrasi, itu silahkan dibuat ya. Jadi jangan cuman seperti baca slide, gitu ya. Jangan cuman tombol next, back, next, back. Terus itu kan kayak baca slide ya. Jadi tolong segala macam jenis media, itu semua macam media masuk ke dalam sistem pembelajaran berbasis multimedianya ya. Oke, dipersiapkan. Waktunya 2 minggu lagi ya. Kalau hari ini masih dihitung berarti 2 minggu lagi ya. Nah, segera ya. Nanti yang maju pertemuan 13 siapa? Nah, itu saya akan gini ya. Saya kasih kesempatan volunteer ya. Maksudnya volunteer teh apa? Kalian mengajukan diri gitu ya. Relawan. Iya, betul. Maju di pertemuan 13. Selama tidak saya tunjuk, benar-benar Bu, saya mau maju pertemuan 13. Nah, itu saya kasih nilai tambah. Tapi kesempatannya saya hanya kasih sampai minggu ke-12. Jadi nanti di minggu ke-12 saya nanya siapa yang mau masuk di presentasi di pertemuan 13. Saya kasih kesempatan sok siapa yang mau menunjuk diri gitu ya. Itu saya kasih nilai tambahan. Tapi setelah kesempatannya habis ya berarti ditunjuk, nggak dapat nilai tambahan ya. Makanya dari sekarang ya putuskan segera sama kelompoknya, yuk kita maju yuk pertemuan 13 misalnya ya, supaya dapat nilai tambahan gitu ya, dan bukan ditunjuk. Oke, kalau kalau nggak ada yang berkenan ya berarti di random arisan ya. Siapapun harus siap maju di 13 gitu ya. 13 dan 14. Oke. Mungkin itu ya sekilas info untuk tugas besar, dan seperti biasa saya menilainya personal ya atau individu dan juga per kelompok. Nah, kita lanjutkan lagi nih materinya ya ke sini ya. Dari materi lalu ada pertanyaan dulu nggak? Kemarin kita udah bahas aritmetik ya, aritmetik coding, entropi ya. Nah, sekarang kita mau lanjutin lagi yang dari entropi ini. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Izin Bu, Ya, pengen bertanya Bu. ya silahkan. Ya, kalau waktu aritmetik coding gitu pas gitu nyari high rank low range itu harus sesuai abjad ya Bu. Sesuai abjad Di itu, sesuai ini ya, apa simbol yang muncul berikutnya. Tapi pas kamu bikin tabel, itu ya. diurutkan pas bikin tabel di awal untuk menentukan low rank, high rank simbol, itu kan diurutkan Hmm. ya, diurutkan dulu. Nah, nanti pas gilirannya simbolnya yang kita hitung, yaitu gimana simbol masuknya. Jadi makanya di situ ada low rank simbol, ada high rank simbol gitu ya. Jadi kalau low rank simbol atau high rank simbol itu kita bentuk di awal sebelum kita pakai algoritma aritmetiknya. Dan itu diurutkannya berdasarkan alphabetical gitu. Yang kayak bikin penggaris itu.
Nah, nanti Ya. kalau udah jadi penggarisnya, ya, ya anggaplah penggaris ya, tanda kutip ya. Karena kan nanti tuh saya jadi inget ya, sebetulnya itu nanti digambar lagi kayak penggaris ya. Ini dan ini belum saya sampaikan nih ke kelas lain juga ya. Untung ada yang nanya di sini ya. Kayak gini kan, pakai ini aja deh. Nah, kan kemarin itu waktu kita bikin penggaris, tanda kutip ya, penggarisnya kan begini ya. Dari 0 sampai di bawah 1. Terus nanti kan dibagi-bagi-bagi-bagi ya. Katakanlah kemarin itu huruf U itu di area sini kalau nggak salah ya. Di area-area daerah A, I, E, J, N, U gitu ya. Terakhir ya berarti ya. Di sini ya. Di atas ya U T ya. Kan ini N-nya 2 kali nih. Ya kan? A, I, J, N, U gitu kan ya. Kalau Unjani diurutkan ya. Unjani kita sort maka menjadi A, I, C, N, U. N-nya 2 kali kan? N-nya 2 kali ya. Di sininya A, di sininya I, ini J, ini N, N. Anggap aja ininya sama aja ya, skalanya ya. Anggap aja itu besarnya sama. Nah, nanti kan kita dapat tabel yang udah kita bikin dari algoritma arithmetic coding. Ya kan? Nah, itu saya buka dulu deh ininya arithmetic coding yang kemarin. Sebentar, gimana ya? Arithmetic codingnya saya cek dulu. Yang bekas kemarin kita ya. Sebentar, sebentar. Oh, bentar. Belum ketemu. Sebentar ya. Saya lupa nyimpen di mana nih. Arithmetic coding. Nah, ini. Kan ini jadinya ya, setelah pakai algoritma ini, jadi muncul nggak? Kan ini penggarisnya. Penggarisnya ini gambarnya yang barusan di whiteboard. Ini kan, ya penggaris ini. Nah, terus yang ini, asar dulu ya. Tutup mute ini dulu ya. Mikrofonnya saya mute dulu ya, asar.
Ya. Oke, jadi nanti kayak gini. Ini kebayang nggak maksud saya dari tadi saya gambar-gambar gini? Nah, ini kan hasil hitungan pakai arithmetic coding, algoritma yang kemarin yang ini kan. Hasilnya tabel ini. Nah, terus kalau kita bikin penggarisnya, itu tuh dia tuh ada di ini ya, maksudnya rentangnya kecil banget. Makanya ini diperbesar gitu ya. Jadi untuk huruf U-nya ini rentangnya 0,833-nya ini kan batas bawahnya ya di sini ya. Kalau pakai penggaris yang ini berarti lagi di sini kan. Nih di sini nih ya. Di situ ya sampai 1. Nah, kita ngambil dari sini kita perbesar gitu ya maksudnya ya diperbesarnya saya di slide aja biar gampang. Oh, hilang ya. Gambarnya hilang tadi ya. Oke. Nah, kayak gini. Terus kita perbesar ya. Kita perbesar kira-kira ini nanti ada di sini. Ini saya pakai whiteboard aja deh. Untuk huruf nih mulainya kan dari sini. Kita perbesar nih. 0,9 sih sebetulnya ya. Ininya rada gini. Nah, gini ya. 0,9 gini gini gini. Nah, terus untuk huruf N-nya rentangnya ada di kita lihat lagi di sini 0,91677 sama 0,97222. Jadi gambarnya kurang lebih ada di sini ya. Ini anggaplah 0,9 sekian yang tadi ya 917. Saya jadi harus ngulang lagi nih ya. Nggak enak ya, nggak bisa lihat ininya di sini aja deh ya. Gambar lagi deh di sini. Jadi gini nih ya, penggaris yang tadi itu, yang 0 sampai 1 panjang itu, saya perkecil nih, persempit, kita ambil di, mulainya di U kan. Kita mulainya di U. Nah, U itu low-nya itu, kalau dari hasil ini kan 0,8333 ya. Terus high-nya under 1 ya, under 1. Nah, nanti si huruf M-nya itu berada di rentang ini kan, rentang 0,833 sampai 1. Nah, dia itu ternyata untuk low-nya rentangnya ada di 0,91. Nah, katakan mungkin di sini ya 0,917167 gitu ya. Terus 0,97 mungkin katakanlah di sini ya. Nah, ini kita perbesar aja penggarisnya. Kira-kira untuk huruf N-nya ada di sini ya 0,91667 ya untuk batas bawahnya, terus untuk atasnya 0,97222. Jadi ini tuh masih ada lanjutannya sebetulnya yang kemarin tuh ya udah nggak cuman sampai low aja tapi gambar grafiknya seperti ini. Nah, terus kan ini ada rentang ya dari 0,9167 sampai 0,97 sekian ya. Nah, disitulah ada letak huruf J tuh. Nah, letak huruf J tuh di mana nih? Kira-kira 0,93, ini kan J 0,93 ya di daerah sini katakanlah ya. Ini 0,93-nya, ini 0,94-nya ya. Kecil ya di sinilah. Gitulah ya. Ini saya perbesar. Yang ini 0, huruf J 0,935 dan ini untuk high-nya di J itu 0,94 kali. Nah, itu. Nih garisnya nih. Nah, ini untuk huruf J-nya. Nah, si huruf kan ja ya sekarang ya A. Huruf A-nya di mana? Nah, A-nya ini di antara rentang di dalam huruf J ini nih pasti nih. Ternyata kan lihat ya, oh iya huruf A-nya 9, low-nya 93519 ya. Maksudnya masih sama dengan ini ya, saya giniin aja nih. Kita perbesar gitu ya. Sampai 0,93 katakanlah ada di sinilah.
kira-kira ya ada di situ. Kita garisin ya. 0, ini untuk huruf A, unja ya, unja. Ini untuk huruf A, A-nya di rentang apa atasnya itu 0,93673, untuk bawahnya 0,9, oh sama ya, idem aja ya, idem sama yang J ya. Nah, N-nya di mana nih? Pasti N-nya ada di antara rentang huruf A ini. Ternyata benar ya, N-nya ada di 0,935. Nah, itu batasnya kecil banget ya, maksudnya masih 0,93, tapi lihat belakangnya 596. Nah, pasti ada daerah-daerah sini ya. Rentang batas rentang atasnya mungkin di daerah, katakanlah di situ saya perbesar, penggarisnya kita perbesar. Jadi gini ya. Unja, ini unjan ya, unjani. N-nya di 0,93596 ya, untuk bawahnya, untuk atasnya 0,93647. Nah, untuk huruf I-nya di mana? Nah, rentang ini ya, pastinya ada di rentang antara huruf N ini. Ya, di 0,93604. Nah, itu ada di mana kira-kira? Pasti di sini ya, 0,93. Katakan ada di sini lah ya. Terus 0,93 juga tuh. Ya, gitulah. Kita perbesar ya. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Ini tinggal disalin aja nih. Yang ini ke sini. Males nulis saya ya. Yang ininya, yang high-nya ke sini. Nah, tulis aja di situ gitu maksudnya ya. Dan ini untuk huruf I. Gitu. Outputnya mana? Ya ini outputnya ya. Yang di sini. Itu outputnya. Gitu. Kalau digambar seperti itu. Yang hasil dari algoritma ya. Yang hasil dari algoritma. Kalau yang ini ini bukan dari algoritma. Kalau ini kita menentukan rentang sendiri, kita urutkan berdasarkan probability, urutkan berdasarkan huruf ya, alphabetical. Terus kita bikin penggarisnya berdasarkan probabilitas ya, atau kemunculannya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik ya, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya ya, ke entropi yang kita lanjutkan ya, yaitu ke Shannon dan Fano ya. Ya, jadi dasar dari Shannon Fano itu adalah entropi encoding. Kemarin kita udah bahas ya. Kita di sini berdasarkan information theoretic techniques according to Shannon ya. Dikembangkannya oleh Shannon dan Fano. Jadi makanya namanya Shannon Fano. Shannonnya dari Bell Labs dan Fano-nya dari MIT ya, Robert Fano. Dulu waktu minggu lalu kita udah bahas bahwa makin banyak data sering muncul, maka makin sukses itunya ya, kompresinya. Dan juga makin banyak data sering muncul, maka dia sebaiknya diberikan jumlah bit yang sedikit ya. Contohnya yang kemarin yang dari gurun Sahara itu ya, kan pasti pesannya akan selalu sani sehingga harusnya dikasih jumlah bit yang lebih sedikit. Nah, kalau kemarin kan kita udah tahu nih jumlah rata-rata bit per simbolnya ya. Kalau pakai entropi seperti ini, oh kita tahu nih rata-rata bit per simbol. Ini kalau pakai simbol yang kemarin ya, yang ABCD, yang ini, ya kita udah tahu probability dan kawan-kawannya, kita tahu bit per simbolnya, sehingga ketahuan nggak akan mencapai 2 bit, ya ternyata hanya 1,75 bit per simbol. Cuman masalahnya
kodenya bagaimana. Kalau tanpa kompresi, kita bisa aja langsung menuliskan seperti ini ya, bahwa A itu 00 kan gitu ya. Kalau 2 bit, 01 itu B, 10 itu C, 11 itu D gitu ya. Tapi kalau pakai Shannon Veno, mungkin ada yang 2 bit, ada yang 1 bit ya. Karena kan rata-rata jumlah bit per simbolnya adalah 1,75 bit per simbol ya, berdasarkan perhitungan entropi tersebut ya. Jadi nggak semuanya mendapatkan pengkodean 2 bit ya. Kayak ini nih, huruf A ini lebih besar nih frekuensinya atau peluang kemunculannya lebih tinggi. Berarti gimana? Oh ya udah ini 1 bit gitu kan, biar irit ya. Yang ini gimana? Kok bisa jadi 1 bit, bisa jadi 2 bit. Mungkin yang jarang muncul bagaimana ya? Itu kita jadikan saja, katakan menjadi 2 bit atau mungkin malah 3 bit gitu ya. Sehingga nanti jadi di rata-rata 1,7 sekian per simbol. Kayak itu kira-kira. Nah, sekarang menentukannya nih. Kalau gitu berapa bitnya, simbolnya apa, itu bagaimana menentukannya setelah tahu entropinya. Nah, makanya kita gunakan Shannon ya. Kita di sini masih menggunakan teori informasi ya, informatic source entropi ya, yang pakai rumus itu. Dan biasanya digunakannya di gambar atau di teks ya. Oke, mungkin kalian nanti suatu saat kayaknya siapa tahu ya, ada yang tertarik di teks, ada yang tertarik di image ya, harus tahu ya image itu gimana sih isinya seperti apa. Nah, image itu biasanya pembacaannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kiri ke kanan, atas ke bawah gitu ya, zigzag ya. Ini mirip seperti itu ya, interlace ya. Nah, katakanlah ini saya pura-puranya bikin ini ya, ini teh kotak-kotak ini teh adalah raster image ya, pixel-pixel gitu ya. Ini ditandain aja dulu. Nah, gitu ya. Misalnya ini teh foto ya. Nah, terus warnanya grayscale. Grayscale berapa bit? Grayscale berapa bit? 8. 8 bit ya. Grayscale 8 bit atau 256 desimal atau 256 varian warna ya, dari 0 sampai 255. Nah, terus misalnya nih saya diisi nih warnanya nih, warna grayscale kan antara 0 sampai 255 ya. 0 sampai 255. 255. Terus saya isi di sini misalnya 250 ya, atau jangan gede-gede lah. Isi aja 5 5 5 5 5 gitu ya. Nah, ini kan kalau gambarnya warnanya sama semua 555, enak banget ya, saya tinggal bilang ini berapa sih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuh pasang 20 kali, berarti kan 20 kali 20 kali 5 gitu ya. Kan ini bisa kita mapping ya, kita bisa ngasih tahu bahwa itu nilainya adalah 5 saja ya, 5 sebanyak frekuensinya 20 kali. Jadi kita bisa mappingkan itu sebagai 5 sebanyak 20 kali gitu ya. Oke. Tapi itu nantilah, ini di RLE ya. Nah, sekarang hapus dulu deh RLE-nya nanti ya. Sekarang di sini. Kok jadi ke sini? Bentar. Nih, ya. Nah, tadi kan katakan saya punya gambar. Katanya di sini grayscale level is 8 bit ya. Grayscale level is 8 bit. Iya kan, emang grayscale 8 bit. Artinya apa? Ini semuanya nilainya 8 bit semua ya, tanpa memperhitungkan apa? Frekuensi. Tapi kalau kita perhitungkan frekuensi, mungkin saja tidak jadi 8 bit nantinya gitu ya. Oke, ini
kita hapus ya warnanya ya. Nah, di sini kan ada 256 warna ya, 256 warna. Sehingga masing-masing dari kotak itu ada kemungkinan diisi dengan 1/256 warna ya, probabilitasnya ya. Setiap warna punya peluang untuk ngisi. Jadi makanya peluangnya itu 1/256 ya. Semua kotak ini warnanya 1/256 ya, mungkin ini warnanya begini ya. Nggak ada yang sama gitu maksudnya ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya masing-masing rata gitu ya. Probability-nya 1/256 ya. Nah, itu pakai gray level tadi 8 bit ya. Nah, kalau pakai Shannon gimana? Ya, berdasarkan dia muncul berapa kali frekuensi ya. Dia muncul berapa kali, maka tidak akan lagi jadi 8 bit. Oke, karena ini kita bahas ini ya, probability warna yang muncul di gambar tersebut adalah 1/256. Nah, sekarang selain gambar, bisa diterapkan di apa lagi? Nah, diterapkan di teks ya. Katakan saya punya teks seperti ini. Ini tuh huruf A, B, A, dan seterusnya. Ini titik-titik. Itu maksudnya dan seterusnya. Ya, supaya nggak pusing pakai titik-titik. Terus dituliskan ininya, frekuensinya. Nah, kalau arithmetic coding kemarin di sort by alphabetical, maka untuk Shannon Venno yang di sort itu adalah by frekuensi ini. Ya. Bu, ini kok bisa pas ya A, B, C, D, E. Bukannya diurutkan by alphabetical yang atas? Enggak ya. Yang diurutkan tuh by frekuensi. Jadi kalau mau tukar tempat, misalkan D jadi C, C jadi D juga silakan. Toh dua-duanya frekuensinya sama. Tapi demi kenyamanan baca itu jadi seolah-olah diurutkan. Padahal ini nggak sengaja ya frekuensinya memang seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya saya bikin tabel di sini, atau kita hitung dulu deh. Ini saya lagi share screen bukan ya? Kelihatan ya saya buka kalkulator ya. Kelihatan, Bu. Nah, itu jumlah hurufnya ada berapa? Ini kita jumlahin ya. 15 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5. Ada kok segitu sih? Sorry. Ulang ya. 15 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5. Ada 39 huruf ya. Ini ada 39 huruf. Kita tulis dulu contekannya ya. 39 huruf. Gitu ya. Di dalam finite token stream itu ada 39 huruf. Oke, terus dari mana nih algoritma Shannon Venno-nya? Sebetulnya dari mengurutkan frekuensi ini pun sudah jalan ya. Karena pertama, berdasarkan algoritma Shannon Venno, kita harus urutkan dulu berdasarkan frekuensi kemunculannya. Jadi kita urutkan si simbol tadi berdasarkan kemunculannya. Ya, terus ini kan 15 turun gitu ya. Bagi 2 secara rekursif. Nah, saya akan bikin. Ini di save dulu kali ya. Nggak usah ya, ini nggak usah di save ya. Saya clear aja ya. Nah, kita bagi ya. Kita bagi 2 secara rekursif itu maksudnya bagaimana? Lihat ya, baca di sini. Bagi simbol menjadi 2 bagian secara rekursif. Dengan jumlah kira-kira sama pada kedua bagian. Sampai kapan? Sampai nodenya, saya akan bilang node ya, terdiri dari 1 simbol. Nah, saya punya 5 simbol di sini. Punya 5 simbol, yaitu digabung dulu jadi 1 node ya. B, C, D. Biarin ya pakai huruf kecil aja ya. Itu frekuensinya kalau ditotalin kan
39 ya. Nah, kata algoritmanya bagi 2 secara rekursif, di mana harus sama nilainya atau seimbang. Oke, kalau misalnya saya bikin contekan dulu sini ya, A-nya tadi. A-nya tadi berapa? 15 ya, 15. B itu 7, E itu 6, E itu 6, E itu 5, ya, itu contekannya ya. Nah, kalau saya bagi 2 secara recursively, misalnya saya baginya gini, yang ini sama ini. Agak kurang seimbang ya. Padahal 39 dibagi 2 itu kan nilainya harusnya 19,5. 15 versus itu. Boleh aja sih, toh bisa dicoba ya. Tapi kurang seimbang. Oke, kita bagi duanya begini kalau gitu. Ini dengan ini ya, bagi duanya. Oke, akan saya bagi 2. Sini ya. Open node ya, ini jadikan parent node. Open node baru itu ya, child-nya itu adalah hasil bagi 2 yang nilainya hampir seimbang. Jadi saya pilih dibagi AB di sisi kiri, CDE di sisi kanan. AB-nya itu 15 tambah 7 berapa tuh? 15 tambah 7 itu 22 ya. Tentunya 22. Terus sisi kanannya frekuensi. Itu F-nya frekuensi ya, bukan fungsi ya. Frekuensi dari CDE itu adalah berapa? Berapa coba? Berapa FCDE-nya? 17, Bu. 17 ya. Oke. Apakah sudah sisa satu node? Apakah sudah sisa satu karakter seperti yang diinformasikan di sini? Sampai tiap bagian hanya terdiri dari satu simbol. Belum ya, artinya apa? Masih dibagi lagi. Oke, ini kita jadikan parent baru, node yang tadi, jadikan parent baru. Ya, belum tersisa satu node, maka tetap dibagi 2. Ini juga belum tersisa satu node, tetap bagi 2. Ya. Terus di sini tinggal yang dibaginya hanya A, A15 itu ya, sama B 7. Nah, oke. Sekarang yang ini. Mau bagaimana nih pembagiannya? Mau 6 sama 65 atau 6 sama 6 dan 5? Mau gimana nih pembagiannya? Kayaknya kalau 6 sama 6, 5-nya pisah, nggak seimbang ya. Kalau 6 sama 65, nggak seimbang juga, tapi masih lebih mending daripada 12 banding 5. Masih mending 6 banding berapa tuh? 11 ya. Oke, jadi terpaksanya seperti itu. Oke, jadi kita bagi 2 lagi. Untuk C itu dipecahin ya. DE-nya masih bersama-sama ya, dia 11. Oke. Oke, udah. Apakah udah jadi node, udah sisa masing-masing cabangnya tinggal satu simbol? Belum ya, karena masih ada DE. Oke, ini kita ginikan dulu, ini di close. Close-nya nanti sih sebetulnya ya. Ini aja dulu ya. Ambil, bagi lagi 2. Sehingga FD 6 dan FE 5. Apakah sudah menjadi sisanya satu simbol per cabang? Sudah ya, berarti berhenti sampai situ. Maka ini hasilnya, ini kita lock ya. Dan jangan lupa beri penamaan. Kita beri kode, saya mau kasih kode kirinya 0. Kirinya 0, semua pohon kiri 0.
semua pohon kanan satu, ini juga satu, ini juga satu. Buat apa? Ini buat pengkodean. Jadi nanti pas kita bilang, huruf A teh 2 bit, ya 2 bitnya itu kodenya apa? Udah langsung tahu ya. Huruf B itu 2 bit, misalnya ya 2 bitnya itu apa kodenya, itu sudah tahu berdasarkan dari pohon. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Kita balik sini, jadi udah dibagi secara rekursif sampai tiap bagian terdiri dari satu simbol. Pohonnya kurang lebih seperti itu. Dan kita buatkan code booknya, bikin code booknya ya. Ini assemble code by the first transversal of tree to symbol node. Ya, jadi ambilnya dari atas. Ya, coba lihat aja nih, D itu 110. 110 tuh ya, dari yang dalam tadi ya, A110. Oke, kita lihat lagi sini ya. Ini gimana nih bikin codebook-nya? Kalian nanti ketika ujian harus bisa membuat codebook, entah nanti ujiannya offline ataupun online. Saya akan minta kalian bawa kalkulator. Ini tolong dicatat ya. Ujiannya bawa kalkulator saintifik sama OpenNote 1 lembar A4 tulis tangan tinta biru diberi nama. Gitu ya. Ujiannya bisa bisa offline, bisa online, gimana nanti. Nah, kalau disuruh bikin codebook berarti dibikin ya. Oke, kita bikin codebooknya ya. Ini simbolnya, ini frekuensinya. Tadi tuh ada begini kan, A, B, C, D, E. Ininya 15, kalau nggak salah ya. Coba lihat lagi. 7665. 7665 itu frekuensinya ya. Nah, sekarang saya mau hitung entropinya. Untuk apa? Entropi per simbol. Supaya tahu benar nggak sih dia emang segitu bit per simbol gitu ya. Nah, tapi kan saya butuh probability ya. Makanya saya hitung probability-nya di sini. Biar ini nanti tinggal hitung log 1 per P gitu lah kira-kira ya. Oke, ini kita sum ya. Kita sum dulu, ada 39 pasti nih. Nah, ini log. Ini probabilitasnya kita hitung ya. Ini per total jumlah kemunculan simbol. Probability-nya. Baru kita hitung lognya ya. Ingat ya, lognya log 2, bukan log 10, log 2 ya. Jadi di situ numbernya saya 1 per P basis 2, lognya log 2 ya. Oke, itu hasilnya ya. Sehingga sekarang kita lihat nih, oke kalau gitu huruf A itu berapa bit? Oke, huruf A itu direpresent menggunakan 1,3 bit. Loh, kan itu real. Harusnya bilangan integral ya, bulat. Jadi gimana dong? Ya, boleh 1 bit, boleh 2 bit ya. Nah, ini juga sama. Ya, boleh 1 bit, boleh 2 bit. Cuman yang pasti kita lihat di yang E ini pasti deh. Ini 3 bit nih. Ini pasti 3 bit ya. Kenapa? Karena dia udah mendekati 3 ya. Yang ini bisa 1, bisa 2. Ini bisa 1, bisa 2. Ini juga sama, bisa 1, bisa 2. Sorry. Yang ini bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3. Ya, karena 2,7 itu udah agak-agak mendekati 3. Nah, ngeceknya di mana? Nah, ini sebetulnya bolak-balik ya. Kita ngecek dari pohon. Benar nggak sih pohon saya gitu ya? Tahu dari mana pohonnya benar? Sebetulnya kalian bisa cek caranya gini. Benar nggak sih A itu 2 bit? Terus kalau iya di sini 2 bit, terus kita cek lagi di sini. Oh iya, di sini entropinya juga 1,3, jadi masih oke. Gitu ya, masih boleh. Oke, untuk kode A, ini kode A-nya 00 ya, kode A-nya 00. Sehingga di sini kita tulis kode A-nya 00 ya. Nah, untuk kode B, lihat ya, untuk yang B apa? 1, 0 ya, kalian baca dari atas sini. B-nya 1, B-nya 0, 1. Kita tulis sini ya. 0, 1.
Oke, sekarang C-nya berapa nih kodenya? C-nya apa kodenya? Halo, halo. 10. Ya, 10. Coba yang lain. D-nya kodenya apa? 110. Oke, sip. E-nya kodenya apa? 111. 111. Nah, itu kita pindahin ke codebook ya, yang tadi kalian bilang ya. C-nya 10, terus D-nya kita pindahin ke codebook juga ya, D-nya 110, 110. Nah, ini benar berarti ya, E-nya 3 bit tuh ya. 111 tuh, udah 3 bit. Sehingga berapa bit sih untuk menghantarkan data itu? Ya, ini frekuensinya kan 15 ya. Untuk huruf A dia 2 bit. Dikali frekuensinya ada 15. Jadi untuk huruf A doang itu 30 bits ya. Untuk huruf B-nya berapa? Huruf B-nya berapa? Berapa bit huruf B-nya? 14, Bu. Ya, betul ya, 14 ya. Kalau untuk huruf C-nya berapa? 12. Ya, betul. Itu aja langsung ya. D-nya? D-nya berapa? 24, Bu. Ini nih. Ini kali ini. D-nya 24. 18 ya. 6 kali 3. Iya. 18. E-nya? E-nya? 15. 15. Oke, jadi total bits-nya itu untuk data ini adalah 89 bits. Ya, 89 bits dia menghantarkan urutan data tadi itu totalnya 89 bits. Nah, sehingga bits per simbolnya itu adalah 89 dibagi ini ada 39 huruf ya. Ya, 2,282. Ini logbooknya ya, jadi hasilnya itu. Ya. Oke. Jadi ya logbooknya ya, codebooknya. Nah, ini kalau dihitung manual ya, 2,28 bits per simbol. Kalau saya pakai Excel langsung gampang ya, temu ya. Nah, itu kira-kira. Sok sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau enggak ini mission of the day-nya yang nomor 1 ya. Silakan kalian buat pakai Xenon Veno. Berapa nanti dapat bit per simbolnya, bikin codebook-nya, bikin pohonnya ya. Bikin aja di Excel. Tapi kata-katanya hello nama, misalnya hello Farhan gitu ya. Satu suku kata aja ya. Itu ya yang enak mah yang namanya pendek ya. Hello Ania gitu ya, cuman 4 huruf ya. Tapi kalau yang lain yang nama-namanya panjang lah ya, nanya. Hello Yasmina, nah panjang tuh ya. Mau Yasminanya boleh, mau Azahranya boleh ya. Jadi silakan dibuat ini untuk MOTD. Hello nama. Oke, itu ya. Nah, berarti ini jangan ngikutin lagi ini ya. Jumlah ini ya. Kalian bikin lagi tabel sendiri. Itu mengenai Xenon Veno. Nah, kita langsung masuk aja ya. Ini dua algoritma ya. Karena minggu depan, hari Kamis juga saya ada lagi. Masih ada ya. Minggu depannya masih ada ya. Itu algoritmanya ya. Nah, kita bisa pakai algoritma berikutnya yaitu ini lossless ya. Lossless RLE namanya ya. Lossless. Kalau lossless tuh gimana? Masih ingat nggak? Datanya gimana setelah dikompresi? Bisa didekompres, Bu. Iya, betul ya. Bisa didekompres ya. Datanya tidak hilang ya. Dia bisa didekompres.
Nah, salah satunya adalah RLE. RLE ini dipakai untuk kebanyakan di gambar ya, di JPEG Compression Pipeline ya. Kadang-kadang ada juga loh kompresi hybrid ya, yang ada lossy dan lossless-nya ya. Kayak untuk RLE ini di lossless, basic approach-nya adalah kita dengan cara mapping ya. Karena Maaf kan, Bu, belum pindah ke PowerPoint Bu. oh belum pindah, sorry. Nah ini ya, RLE. Jadi basicnya itu dia mapping ya. Kan kalau baca gambar tadi tuh ya, kata saya ya row by row gitu ya. Jadi dia bacanya per baris kayak gini ya. Terus baca lagi ke sini, baca lagi gitu ya. Nah, kalau saya punya gambar, misalnya di sini warnanya semuanya sama gitu ya. Di sini aja lah ketaknya 5 semua ya. Yang segini ada 5. Jebret 5 ya. Nah, itu ada 10 kali 4 ya. Berarti kan ini kita enak ya. 5-nya 40 kali ya kan gitu ya. Ngomong 5 kali 40 gitu ya. Kalau warnanya sama semua ya. Ini informasinya sama semua. Nah, RLE juga konsepnya seperti itu ya. Kita mapping, dia mempergunakan cara pembacaan tadi per baris ya. Terus nanti dia mapping. Mappingnya gimana? Mappingnya map to pairs ya. C itu merepresent image intensity ya atau warna, dan I itu panjangnya. Nah, jadi kalau di sini intensitasnya atau warnanya adalah 5 ya. Terus panjangnya berapa? Nah, ini panjangnya kan cukup lumayan ya. Ada ini kesininya 10, ke bawahnya 4. Ini 40 ya. 5,40. Nah, ini jadi 5,4. Bentar, saya benerin dulu. Nah, ini ya 5,40. Ya, itu mappingnya seperti itu. 5-nya adalah intensitas warnanya, 40 itu adalah length-nya, length of the run of pixel gitu ya. Contoh lagi ya, misalnya saya punya satu baris pixel warnanya kayak gini ya, satu dan seterusnya. Ini nih satunya 4 kali, duanya 3 kali ya, 3-nya 6 kali ya, satunya 4 kali lagi, lalu 2-nya 4 kali. Nah, itu di mappingnya bagaimana kalau pakai RLE ya, ini kayak gini ya. Satunya 4 kali, duanya 3 kali. Sebetulnya bukan frekuensi sih, tapi length ya. Dia ngasih tahu eh, panjang sebanyak 3 step berikut itu nilainya 2 gitu sih ya. Tapi mindsetnya kalau misalnya diiniin jadi frekuensi, emang ngertinya lebih gampang ya. Sebetulnya ini length ya. Intensity 3, lengthnya 6 ya. Intensity 1, lengthnya 4. Intensity 2, lengthnya 4. Gitu sih kira-kira ya. Nah, sebetulnya kalau nilainya sama terus atau banyak yang mirip ya, berubah-ubah tapi banyak yang mirip, itu bagus ya. Nah, sekarang masalahnya gimana worst case skenario-nya nih. Worst case skenario-nya adalah kalau nilainya sama sekali nggak ada yang sama. Nah, ini masalah ya. Sehingga apa? Nanti akan ada satu bit tambahan untuk menandakan tadi length-nya gitu ya. Malah jadi 2 kali lebih besar. Jadi kalau misalnya ini datanya begini, itu ya kan beda-beda ya. Nanti malah jadi intensity 1, lengthnya 1 ya. Kan malah jadi berat nih, maksudnya jadi 2 kali lipat ya. Intensity 2, lengthnya 1 dan seterusnya. Itu worst case-nya ya, worst case-nya. Jika nggak ada data yang sama. Malah jadi 2 kali lipat. Itu ya. Nah, tadi kan pada gambar. Nah, RLE juga dipakai di teks. Ya, ini ada teks saja tanpa angka, tanpa ya huruf aja tanpa angka. Kita bisa pakai RLE tipe 1.
Tapi RLE tipe 1 lihat ya, ada syaratnya. Yang dikodekan itu yang minimal 4 huruf sama. Kenapa sih kok harus minimal 4 huruf sama? Nanti ya kita bahas ya. Ini kita lihat dulu nih. Ini untuk flag ya, untuk penandaan kita bisa pakai tanda seru karena RLE tidak menggunakan karakter tanda seru. Jadi kita bisa pakai untuk nandain ya. Jadi nantinya AB ini kan 17 karakter ya, A, B, C dan seterusnya 17 karakter. Setelah di RLE ini ditulis lagi aja AB-nya karena cuma 1. Nah, C-nya bisa kita tandain, lumayan kan ini ya, langsung irit ya. Jadi cuma 3 karakter. DEE nggak usah diapa-apakan karena cuma 1 ya. Lalu G-nya di coding lagi, irit ya, dari 4G menjadi 3 karakter ya, dari 4 karakter jadi 3 karakter ya. Penandaannya gimana? Ya inilah, lihat ya, ini adalah hurufnya, ini penandaannya bahwa dia ditandai sebagai muncul 4 kali gitu ya, sehingga tadinya 17 karakter jadi 11 karakter. Nah, gimana kalau hurufnya 3 atau 2? Karena di sini minimal 4 huruf sama ya. Nah, kalau hurufnya 3, katakan begini, ya, A, B, 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 C, 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 gitu lah ya. Nanti jadinya gini kan, A, tanda seru 3. Itu 3 karakter ya. B, tanda seru 3. Yang C-nya berapa nih? 1, 2, 3, 6 ya. C, tanda seru 6. Oke, lihat. Yang huruf C mah betul ya, meluruh ya. Jadi dari 6 karakter menjadi 3 karakter. Tapi huruf A sama huruf B tidak ada perubahan ya, sama-sama tetap 3. Ya, sama-sama tetap 3 karakter. Jadi percuma gitu ya, makanya minimalnya harus 4 huruf sama ya. Nah, sekarang gimana kalau datanya campuran antara huruf dengan angka? Soalnya kan di sini angkanya untuk menyatakan jumlah kemunculannya ya, untuk frekuensi. Gimana kalau datanya begini, AB, 1, 2, C, dan seterusnya. Nah, makanya kita pakai RLE tipe 2. Gitu ya. RLE tipe 1 itu nggak tahu mana tanda mula dan tanda akhir ya. Makanya kita pakai RLE tipe 2, kita bisa pakai flag negatif untuk menandai batas sebanyak jumlah karakter tersebut. Ini biasanya di icon-icon gitu ya, gambar garis yang banyak yang memiliki kesamaan pola. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Ada huruf, ada angka. Ini datanya ya, ini data. Kita ingin mengatakan, hey, 1, 2 itu adalah data loh, bukan frekuensi, bukan penanda. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat kapan akan ketemu frekuensi, kapan akan ketemu lagi yang kayak tadi yang 8 kali C gitu-gitu ya. Ada di sini ya. Berarti kan nanti akan muncul angka 4 ya untuk penanda ya. Gitu ya, angka 4 kali C muncul ya. Nah, supaya tidak keliru, kita tandain nih. Ya, kita tandain. Oke, saya ganti warna dulu. Nah, yang ini. Bahwa 4 data ini, 4 data awal ini, AB 1, 2, itu adalah data, bukan menandakan length ya. Data. Jadi di sini kita kasih flag ya, flag negatifnya di situ. Tuh, kita bisa lihat ya, ini flag negatifnya. 4 data berikut adalah data AB 1, 2. Ya, adalah itu ya isi informasinya. Terus ketemu tuh angka 4. Nah, 4 yang itu pastilah menandakan frekuensi dari C ya. Lalu D-nya nggak usah. 3E menandakan frekuensi dan F gitu ya. Ya, lumayan berkurang 12 dari 13 jadi 12 karakter. Yang ini juga sama, misalnya Bu, gimana kalau huruf semua? Boleh pakai RLE tipe 2? Boleh. Boleh aja ya.
Tapi ingat, ini setiap mau ketemu penanda frekuensi, kalian harus ngasih tahu bahwa dua data itu yang di depan ini adalah data ya. Dua simbol tersebut adalah data nih, mau masukkan ya. 1, 2. Itulah kira-kira ya. Ini ya. Kasih tahu 8 kali C. 3 data berikut adalah, ya 3 simbol berikut adalah data. Oke, untuk DEF ya. Untuk DEF. Nah, yang ini. Terus 4-nya dikenali sebagai frekuensi. Itu kira-kira ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada? Worst case skenario-nya gimana? Sama seperti yang tadi. Kalau datanya beda-beda. Sehingga akan ada 1 byte tambahan. Ya, 1 byte penanda. 1 byte tambahan untuk penanda. Kan kalau di PDF kalian lihat tuh ya, di Google Classroom ada PDF saya. Sebetulnya kan kayak gini ya, ada 1 byte untuk penanda, 1 byte-nya lagi untuk informasi gitu. Lihat aja di PDF saya ya. Nah, sehingga MOTD nomor 2-nya adalah ini ya, anakan soalnya ya. Ini dikerjakan MOTD nomor 2-nya. Silakan kerjakannya mau di sini semua boleh. Misalnya ini bikin Xenon panel yang nama kalian, lalu ini bikin yang FLE-nya kerjain di sini. 1 file PDF. Nah, terus kalau Xenon panel gimana? Ini boleh bikin pohonnya kayak gini misalnya ya, ini ABCD, terus kalian bikin di sini ini AB sama frekuensinya ya. Bikin aja gini. D, E, D, E, gitu ya. Ini pakai draw. Nah, gini ya untuk pohonnya ya. Di Excel-nya ya. Jadi kalau mau jawab di Excel semua mangga silahkan boleh ya. Gitu. Ini Xenon Venoknya, ini RLE-nya, mangga silahkan diketik aja di sini ya, ditulis ya. Nah, itu ya, mungkin ya ada pertanyaan dulu, udah lewat dari jam 4 karena kita mau pindah ke asinkronus kalian mengerjakan MOTD ya. Sok ada pertanyaan? Bisa izin semuanya? tanya, Bu. Ya. Kalau untuk yang RLE tipe 2 itu kan kalau misalkan awalnya itu huruf duluan, kita tandain pakai yang strip tadi, Bu. Tapi kalau misalkan angka duluan gimana, Bu? Apa pakai tanda seru? Pakai flag. Oh, sama kayak yang ini berarti ya, Bu, yang Ya. huruf biasa. Enggak, jadi kenapa sih harus dikasih flag? Karena nanti mau ketemu sama penanda frekuensi gitu. Jadi mau angka atau huruf depannya kayak AB12 ini kan data ya semuanya ya. Pukul rata aja kan ini data nih. Mau 12 AB, mau AB12 sama-sama data kan. Kenapa ditandain? Karena ini kita mau ketemu penanda frekuensi gitu. Supaya apa? Ini nggak keliru nih yang dua ini nih. Ini nih. Makanya saya merah-merahin. Tuh. Gitu sih. Supaya nggak keliru di situnya. Jadi ininya dia adalah data, yang ini adalah frekuensi menandakan banyaknya huruf C gitu. Jadi kalau ini AB 12 AB nggak masalah. Ininya berarti -4 12 AB gitu. Oke, gimana? Cukup jelas? Kalau misalnya apa ya, nyebutin yang banyaknya frekuensi dulu tuh gimana, Bu? Nyebutin Kayak banyak frekuensi pakai apa? Pakai RLE. yang tipe 1. Tugas 1 Xenon Venok. Oh, RLE tipe 1. Oh, ini RLE tipe 1 karena dia tidak ada data angka. Jadi RLE tipe 1 tuh berlaku kalau nggak ada data angka. Huruf semua. Penandanya pakai karakter tanda seru. Gitu. Ya, gimana? Cukup jelas?
Oh iya, baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jam 5 ya MOTD-nya. Silakan kerjakan MOTD 10. Tadi udah soalnya hello nama, itu sama yang nomor 2-nya RLE. Silakan kerjakan aja di sini ya, di Excel, bikin masing-masing ya. No copas-copas ya, kerja masing-masing ya. Jangan copasan gitu ya. Nanti kan kelihatan autornya ya. Oke, begitu saja mungkin ya. Terima kasih yang sudah open cam dan berpartisipasi dalam perkuliahan. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Mungkin ya hari Jumat ya kita jadwalnya ya. Hari Jumat pertemuan 11 kita bahas lagi. Nanti maju ke materi kompresi algoritma lainnya begitu ya. Oke, selamat bekerja ya. Kita pindah ke asinkronus. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.